Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore teman-teman semua. Balik lagi bareng kita berdua ya dia. Di Urban Paradox mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Kita masuki tahun baru nih ya kak. 2026 di minggu pertama kita menemani Urbaners teman-teman yang mungkin baru aja menyelesaikan menikmati pesta kembang api. Iya, Karena baru liburan juga. iya, maksudnya warga kota dihidangkan kembang api. Padahal memang kebanyakan beberapa daerah juga pemerintahnya melarang untuk melakukan pesta kembang api. Tapi ya masih banyak masyarakat juga yang ini tetap aja melakukan itu ya. Ya pro kontra, tapi selamat menikmati nanti tahun 2026 ke depannya gitu ya. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Dan jangan lupa saksikan terus Urban Paradox. Iya. Tiap minggu ya kak ya. Tiap minggu, walaupun kemarin kita sudah upload episode spesial ya. Betul. Di tahun baru ya, kita nyajikan kaleidoskop dari selama 2025. Teman-teman boleh bisa langsung cek lagi di YouTube-nya kita. Mungkin scroll, ini lah. Jadi buat nge-refresh gitu ya, nge-refresh. Apa aja sih yang terjadi tahun kemarin, tahun kemarin. Baru lah berapa hari. Padahal baru kemarin ya, baru kemarin. Oke, dia di tahun 2026 yang pertama ini, di minggu pertama kita mau bawain apa nih? Nih ada Pandawara Group bikin olahraga sekaligus selamatkan alam. Nah, jadi kan teman-teman tahu dan pastinya khususnya tahu nih, apalagi teman-teman Gen Z nih, Pandawara Group ini merupakan sekelompok pemuda asal Bandung yang aktif dalam pelestarian lingkungan. Nah, terus jadi Pandawara Group ini menggelar event lari sosial bernama Pandawara Run Vol 2. Berarti Vol 1 udah ada nih ya? Sudah ada ya, berarti ini kemarin ya di tanggal 20 Desember 2025 di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Acara ini menggabungkan lari trail sejauh 5 km dengan memungut sampah minimal 5 kg per peserta dan menanam pohon. Keren ya, ratusan peserta tetap berlari meski hujan deras tuh pada hari itu sambil membersihkan sampah di sepanjang rute, dan total sampah yang terkumpul itu mencapai sekitar 1,3 ton. Wow, amazing. Dengan satu peserta memungut hingga 16 kilo sampah dan menanam 1 bibit pohon. Sini salah satu kegiatan sosial yang mungkin nanti bisa dilakukan di daerah-daerah lain. Iya, bisa dikembangkan di setiap daerah. Mungkin walaupun hanya setahun sekali, lumayan juga ya. Betul, setahun sekali kita membersihkan minimalnya 1,3 ton kan lumayan lah. Betul. Mengurangi emisi, mengurangi bau-bau yang tidak sedap. Tuh, lingkungan juga jadi nyaman, apalagi mengawali tahun baru nih ya kak ya. Terus ya bencana-bencana banjir, longsor yang mungkin diakibatkan oleh sampah-sampah ini kan bisa teratasi, bisa dimitigasi, bisa dicegah gitu. Ya, ini komen-komennya dia, coba dia. Nah, sekarang bisa alasan kalau Pace 8-9. Tes 8, tes 9 kan itu berarti Nih ada yang pengen join tapi telah tahu katanya. Berarti bisa nih mungkin dibuat lagi ya kak ya. Betul, siapa tahu di daerah lainnya. Di mana, di Kalimantan, di Papua, Sulawesi, Sumatera. Nah ini terus ada yang komen nih, Bahlil _2, kok bisa kepikiran ide gitu sih Pandawara? Adalah pokoknya nih jadian ya kalimat rame ya di sosial media. Kalimat andalan kalau mau ngasih tahu cuman mesti ragu gitu. Adalah pokoknya. Itu sering bilang nih, sederhana tapi pemerintah nggak bisa. Waduh. Ya ini jadi satu motivasi lah, bukan cuma buat pemerintah, mungkin buat komunitas, buat lembaga, buat kumpulan orang-orang, mungkin anak-anak muda yang juga bukan dari komunitas, mungkin lagi nongkrong-nongkrong, asik-asikan nongkrong. Kita
bikin anu aja, maraton aja, lari aja 5 kilo. Iya, apalagi sekarang kegiatan running lagi happening banget ya, kayak lagi rame betul. banget gitu. Sudah sehat buat diri sendiri, kita menyehatkan juga lingkungan kita, Betul. orang-orang sekitar kita, orang-orang kesayangan kita. Ini baru namanya dampak positif. Selanjutnya dia ada apa Ya, tuh nih. dia? Polisi game online hadir di Denmark buat patroli di dunia virtual guna melindungi anak kecil dari hal-hal jahat hingga rasis. Ada polisi gitu ya di game online ya. Iya, jadi kepolisian di Denmark ini membentuk divisi khusus patroli game online demi melindungi para gamer dari kejahatan daring. Jadi para personel divisi tersebut harus ikut bermain game tuh Kak untuk memastikan permainan daring tersebut aman dari kejahatan. Oh ya, karena memang ya game-game ini kan nggak terkontrol ya selama ini ya, anak-anak main juga, orang tua, remaja semuanya main game, dan di beberapa game itu ada fitur-fitur untuk komunikasi, fitur chat, fitur yang mungkin ada yang fitur telepon atau ada fitur yang langsung voice ya, yang kayak Roblox kan bisa ngomong langsung, ngobrol langsung. Nah, ini karena game nggak terkontrol, ada yang mungkin kata-kata atau kalimat-kalimat atau tindakan yang kurang lah, yang seharusnya nggak bisa dilakukan anak kecil, itu sering terjadi. Jadi polisi Denmark membuat satu divisi khusus buat mempatroli ini. Wah, keren sih. Dan caranya tuh cukup unik ya, karena polisi tersebut juga jadi diharuskan ikut bermain game. Jadi ya kayak pelecehan seksual, catcalling. Wah, bisa ya. Catcalling, panggil nama gitu kan, kenalan ya. Semoga ya kayak gini, inovasi-inovasi gini harusnya di Indonesia nih juga ada ya. Apalagi juga anak-anak Indonesia tuh cukup banyak Kak yang hobi bermain game-game online yang bisa komunikasi kayak gitu. Biar berkurang lah generasi-generasi yang suka ngomong kasar, ngomong kotor. Nah, itu dia. Apalagi terbaru ya, per 2 Januari nanti, yang mengata-ngata atau mengucapkan kata kasar ke teman, ke keluarga, ke orang-orang terdekat, mungkin ke orang yang nggak kenal, itu ada tindak pidananya guys. Kalian bisa kena pidana hukum guys gara-gara ngomong kasar, yang biasanya ngomong nah itu kalian bisa kena. Nah ini mungkin bisa jadi satu inovasi juga yang dilakukan buat Indonesia gitu. Di game kan, karena di game belum ada yang ngontrol, belum ada yang lihat, jadi bisa ngontrol lah anak-anak ini, remaja-remaja ini. Ya, jadi kita bermain game itu dengan sehat ya Kak ya. Iya, main game boleh, tapi ya kebiasaan buruk jangan dibawa lah. Kebiasaan buruk di game karena bisa jadi nanti kebawa sampai realitanya gitu kan, ke kehidupan nyata, ke sekolah, ngomong kasar, aduh itulah. Komen-komennya tuh dia. Nih lagi main GTA ditangkap beneran. Itu sering bilang nih, untuk kedua kalinya saya tertarik menjadi polisi. Waduh. Sambil main game kali ya. Mungkin gamer, kebetulan gamer juga cita-citanya jadi polisi. Wah, lagi main GTA online ditilang bener. Pelanggaran ya Kak? Pelanggaran. Ya, inovasi kayak gini ya itulah tadi, pemerintah mungkin bisa memfokuskan memberikan perhatian khusus lah buat anak-anak apalagi kita. ini dimulai dari generasi yang paling muda tuh, anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecilnya aja susah nih disaring kata-katanya kayak gini, gimana nanti yang semakin besarnya ya Kak ya. Tuh, selanjutnya ada One Piece resmi ubah format tayang mulai 26 Desember. Kamu ngikuti One Piece enggak? Enggak, tapi tahu. Tahu ya. Yang bikin gak ngikutin itu sebenarnya karena panjang banget ya. Bahkan sekarang juga sudah ribuan episode ya. Iya. Jadi mau ngikutin tuh ada 1155 episode, dan kita mau ngikutin dari awal tuh aduh kayaknya ketinggalan banget. Sama waktunya mungkin gak cukup kali ya, karena dia juga kan kuliah sambil kerja juga. Nah ini, setelah menemani penggemar selama lebih dari 2 dekade, anime legendaris One Piece resmi menutup era penayangan mingguannya. Serial adaptasi ini yang diadaptasi oleh Eiichiro Oda ini telah menayangkan total
1155 episode dan mengudara tanpa henti selama 26 tahun, menjadikannya salah satu anime terpanjang dan paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nah, dalam format barunya nanti One Piece ini akan direncanakan merilis sekitar 26 episode per tahun dengan pembagian musim yang lebih terstruktur. Yang mudahan dengan langkah ini mampu memberikan ruang produksi yang lebih matang, baik dari segi visual, penyutradaraan maupun pengembangan emosi cerita, terutama menjelang babak akhir petualangan Luffy dan kru topi jerami. Nah, karena memang kalau banyak yang banyak dari penikmat One Piece ini karena memang rutin tiap minggu, mungkin ceritanya terlalu cepat, jadi rasa penasarannya juga walaupun nungguin tiap minggu, tapi kalau dalam setahun cuma 26 episode kan, wah itu makin makin kepo makin gitu. kepo, makin Pasti juga penasaran. visualnya yang udah bagus jadi semakin bagus lagi. Iya, visualnya lebih matang lagi kan, jadi ngerjain satu episode tuh wah matang banget gitu. Terus buat teman-teman yang sebelumnya nggak terkejar, yang awalnya suka tapi karena tiap minggu tayang terus nggak sempat nonton, ini jadi lebih sempat gitu ya. Lebih sempet, tapi ya habisin dulu tuh 1100 episodenya biar nyambung. Jangan langsung nonton di 2026 episode terbaru ya nggak nyambung. Nanti tiba-tiba kalian malah ngibarin bendera One Piece tanpa tahu maknanya. Waduh. Tuh komennya dari kibo.co. Keren emang season 1 aja 1000 episode. Gimana season 2-nya ya? Gimana season keduanya ya? Ya semoga One Piece bisa menemani anak-anak muda kita ya, karena jadi tontonan lah, hiburan buat anak-anak teman-teman kita mungkin, karena banyak teman-temanku juga yang seumuran juga masih menikmati One Piece gitu. Iya, untuk Mami Aja sendiri tuh juga dulu waktu remaja suka banget One Piece, bahkan sampai sekarang masih lumayan suka sih, walaupun udah jarang nonton ya. Ini bisa sampai ke cucu-cucu ini kalau masih terus lanjut ya kak ya. Semua kalangan pokoknya One Piece ini. Selanjutnya itu ada apa dia? Nih, TVRI resmi pegang hak siaran untuk Piala Dunia 2026 dan bisa ditonton secara gratis. Jadi TVRI memastikan penayangan Piala Dunia 2026 secara penuh dan gratis. Nah, tayangan ini bisa dinikmati secara gratis untuk tayangan free to air atau FTA. Terus Piala Dunia dihadirkan pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI ini. Gitu. Terus Direktur Utama LPP TVRI yaitu Bapak Imam Brotoseno didampingi editor siaran Piala Dunia TVRI Usman Kansong menyampaikan bahwa TVRI ditetapkan sebagai pemegang hak siar wilayah Indonesia yang akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2020. Wah, jadi yang mungkin biasanya kita nonton ya TV kabel apa segala, ini kita bisa nikmati secara gratis di TVRI nanti Piala Dunia, karena Piala Dunia ini menjadi salah satu perhelatan dunia yang mungkin ditunggu-tunggu semua orang ya. Apalagi penikmat sepak bola seperti aku. Jadi kakak nonton ya? Nonton dong, harus dong. Adia, kira-kira Piala Dunia tahu nggak satu negara aja yang menurut Adia wah ini bakal juara? Sebut aja. Siapa ya? Apa yo kira-kira? Kalau dari beberapa tahun terakhir tuh sebelumnya apa tuh kak? Ini klub-klub negara-negaranya yang aku tahu aja. Argentina, Brazil, Belanda, Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris, negara-negara besar itu. Kalau di Afrika ya ada Nigeria, ada Kamerun, ada Indonesia. Waduh, kita belum rezekinya ya Pak. Mudahan 2000 berapa nih berarti 2030 baru ya, semoga bisa masuk lah 2030. Kalau yang Adia tahu yang paling rame yang bola-bola paling oke itu Brazil ya, wah. Brazil ya, nggak tahu ya. Adia ini anaknya ya old school banget ya, karena ya old school banget, dia senang yang masa lalu gitu lampauan Brazil. Pemain bola satu Adia, siapa dia? Ini masih main nggak ya kak? Boleh sebarang. Ronaldo, Messi, siapa? Ya ini jadi satu juga, ini kemungkinan bakal jadi Piala Dunia terakhir mereka.
Messi dan Ronaldo di Ini umur. setelah ini pensiun gitu kak? Iya, kita tunggulah nanti karena tapi isunya karena umur mereka juga sudah cukup Iya. matang, wah matang banget nih sudah kepala 3, yang satunya masih sudah kepala 3, dan yang satunya juga sudah masuk kepala 4 ya. Piala Dunia nanti 4 tahun lagi mungkin mereka bakal gak main lagi kan. Jadi ini jadi Piala Dunia spesial juga nih ya dia, Jadi harus karena nonton ya. harus nonton 2 GOAT sepak bola, 2 pemain terbaik dunia bakal apa ya, last dancing mereka. Wih, Harus nonton sih. harus Karena nonton sih. Kemungkinan besarnya ini tahun terakhir ya kak. Kemungkinan besar tahun terakhir mereka di Piala Dunia. Oke, selanjutnya nih. Gokil, udah nggak perlu bayar di aplikasi dan sibuk cari link haram. Aduh, Tuh, weh. nggak boleh tuh. Nggak Yang boleh masih tuh, guys. nyari Nggak boleh. link haram, masuk apa ilegal gitu, stop. Tuh, nggak boleh. Kalian bisa langsung nonton di TVRI ya. Wah. Terus ada yang nanya nih ya, kayak, bikin nobar di warkop pakai channel TVRI kena tuntun kayaknya. Nah, itu kita tunggu nanti gimana ya. Karena memang sebenarnya ya nggak tahu. Tapi nanti kita tunggu apa? Konfirmasinya ya. Ya Gimana? press release-nya dari TVRI gimana. Karena memang nobar jadi salah satu apa ya? Tradisi budaya gitu ya, budaya di Indonesia khususnya mereka nonton bareng rame-rame, nonton sepak bola, menikmati animo bareng. Wah, tapi kalau sampai nggak ada nobar, sepi sih. Iya, nonton di rumah masing-masing. Iya, sepi. Yang rame di grup WA nanti. Iya. Tuh, keenam ada pertama di Asia, Malaysia siapkan program umroh dengan kapal pesiar mewah. Biasanya kita naik pesawat, orang umroh itu kali ini naik kapal Naik kapal pesiar. pesiar itu berapa lama ya nyampe nya sana ya? Tapi namanya kapal pesiar ya, semua fasilitas mungkin sudah lengkap, Iya. jadi berasa liburan juga, ibadahnya lebih Apalagi nih catatannya mewah. mewah lagi, wah. Jadi sampai sana juga nggak terlalu yang buru-buru, wah, menikmati nggak keliling pegel kota. kayak di pesawat mungkin ya. Iya, yang harusnya 9 jam, 11 jam, ini walaupun berhari-hari tapi kan bisa sambil nyantai. Iya, juga buat orang tua yang mungkin takut ketinggian gitu. Nah, ini bisa jadi alternatif baru. Nah, inisiatif ini dari Aroya Cruises yang bertujuan memberikan pengalaman ibadah dengan lebih nyaman dan unik bagi para muslim. Keberangkatan dimulai dari terminal kapal pesiar Port Klang, Selangor, dan berhenti di beberapa lokasi seperti Banda Aceh, Indonesia, Oman, Maladewa, sebelum akhirnya berlabuh di Arab Saudi, Lewat tepatnya di Indonesia. Jeddah. Iya, mampir di Indonesia nih, di Banda Aceh. Jadi yang buat apa? Peserta umroh yang dari Indonesia mungkin langsung ke Banda Aceh aja ya. Oh, oke. Jadi misalkan nih kita mau umroh nih Kak tahun ini, kita ke Banda Aceh ya? Ke Banda Aceh. Oke, semoga bisa ya Kak. Semoga bisa, amin, amin, amin. Tahun ini umroh uang 11 miliar, wah, Yes, amin. yes, amin. Nah, sebagai alternatif jemaah umroh juga bisa memulai perjalanan dari Arab Saudi dan berlabuh di Malaysia. Pelayaran ini bersifat satu arah, sehingga penumpang perlu naik pesawat kembali dari tujuan akhir mereka. Oh, gitu. Nah, komen-komennya tuh butuh beberapa hari buat nyampe Mekah ya. Karena mungkin ini program belum berjalan ya Kak ya, baru rencananya akan dijalankan tahun ini. Jadi mungkin belum tahu nih kira-kira berapa hari. Kira-kira berapa hari? Ya, wah, seminggu. Wah, tapi kayaknya mungkin sekitar segitu ya, karena memang jarak yang cukup jauh dimulai dari Malaysia. Oh. Nih, nomor 7 ada apa itu? Nih, nomor Selanjutnya 7 ada nih ada pemerintah kaji program work from mall. Waduh, udah ada WFH, work from home, WFA, work from anywhere, work from office. Ini ada lagi WFM, work from mall. Ya, ada aja ya. Kalau WFY, Apa tuh Kak? work from you. Weh. Wih.
Pemerintah tengah mendorong program work from home atau WFM sebagai bagian dari kebijakan work from anywhere atau WFA. Wacana WFM ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Konsep ini merupakan pemanfaatan pusat perbelanjaan seperti mal sebagai lokasi bekerja. Erlangga juga menyampaikan bahwa adanya tren anak muda yang bekerja dari mana saja sehingga ia mendorong Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Pembelanjaan Indonesia (HIPINDO) untuk menyediakan workstation. Jadi mungkin nanti di setiap mall itu ada satu tempat yang memang khusus bekerja lah, workstation. Wih. Kalau menurut kakak sendiri program yang lagi dikaji ini gimana? Kakak support atau kakak ada pendapat lain? Support sebenarnya. Kalau buat selama itu positif, kegiatan-kegiatannya positif, kecuali kerjanya judul ya, jangan judul ya. Langsung diusir aja. Tapi buat kerja, karena memang ya kadang orang sekarang kan banyak banget yang kerja part-time yang cuma dari WFA, mungkin bosan di rumah, kemana ya cari tempat kerja agak kalau susah. kafe juga mungkin harus keluar uang lagi, jadi disediakan tempat gitu ya. Jadi bisa di mall walaupun beli minum berapa di tempat mana kan bisa gitu. Jadi ya selama itu positif kita dukung lah, harus lah. Betul. Kecuali kalian yang malas kerja. Nanti buat pengangguran boleh lah mampir-mampir kan. Aku nganggur lagi nih ya. Bawa laptop, siapa tahu bisa kenalan sama seorang sebelah dapat kerja. Nah, pemerintahnya juga jangan lupa hanya disediakan tempat kerjanya ya Kak ya, buat bekerja, tapi juga lapangan pekerjaan. Betul, itu dia. Jangan sudah disiapin tempat kerjanya tapi nggak ada yang kerja. Itu kan kosong. Sudah, oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu mungkin ya kita ketemu lagi di minggu depan dengan berita-berita terbaru kita di 2026. Semoga berita-berita di awal tahun ini bisa lebih banyak yang motivasi diri dan iya betul, motivasi kita. Ya, yang katanya yang punya resolusi ya. Yes, katanya New Year New Me. Waduh. Tuh. Apa yang kamu dapat itu apa yang kamu usahakan. Kalau kamu cuma tidur yang mau dapat apa tuh? Betul. Tuh. Kan dia aja kuliah kerja. Oke, dia terakhirnya menurut kamu di 2026 nih ada yang terbaru nggak di diri kamu, mungkin di kuliahan atau nanti bakal ada yang baru nggak buat kamu di 2026? Harapan dan apanya gitu iya, ya. Mungkin entah itu secara pribadi, secara sikap, secara pemikiran mungkin gimana. Kalau Adia sih mau berusaha jadi orang yang lebih on time kali ya. Respect. Karena kadang masih suka lelet gitu, sama pengen nyoba olahraga gitu. Ya. Jadi yang kaya tuh nggak hanya isi dompetnya tapi juga kesehatannya harusnya. Betul. Jangan kerja ya buat berobat, jangan. Janggal. Kalau kata Green Boss, jab. Kalau kakak sendiri nih apa nih? Wih, yang baru. Ya harapannya bisa umroh lah tahun ini. Oh iya ya, pembahasan kita tadi ya. Iya. Bener nih. Tahun ini bisa umroh, bisa dapat 11M. Cash ya Kak. Cash, amin. 11M cash, umroh. Dah. Apa nih Kak? Ya amin lah. Iya, amin. Kita aminkan bersama nih teman-teman. Oke, buat teman-teman mungkin bisa tulis harapannya. Tuh, harapan-harapannya juga, siapa tahu misalkan alhamdulillah tercapai, bisa balik ke video ini di tahun depan lagi ya Kak. Jadi kita bisa baca, tahun lalu ini awal tahun dia pengennya ini dan di akhir tahun semuanya tercapai. Bukan cuma harapan, hal-hal yang baru yang pengen dilakuin buat kalian apa aja ya. Boleh komen. Tuh. Oke semuanya, sampai jumpa kembali di minggu depan. See you, dadah. Dadah.